Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan seorang siswa SMP untuk mengetahui jurusan SMA atau SMK yang tepat baginya semakin meningkat. Namun, masih banyak siswa yang masih belum yakin atau bahkan belum tahu jurusan apa yang akan ditekuninya nanti. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa banyak siswa yang bingung memilih jurusan SMA atau SMK? Salah satu jawabannya yaitu karena para siswa belum mengetahui secara pasti bakat dan minatnya. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bakat dan minatnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengenal bakat dan minat. Yang pertama, mari kita bahas mengenai bakat. Bakat merupakan potensi atau kemampuan bawaan seseorang secara alamiah yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar kemampuan itu dapat terwujud secara maksimal. Bakat adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Agar bakat dapat muncul, perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi harus ditunjang dengan minat, latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bakat. Ada 8 jenis bakat. Yang pertama yaitu bakat linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik untuk mempengaruhi maupun memanipulasi. Misalnya, kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang kedua yaitu bakat matematis logis, merupakan keterampilan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Misalnya, menganalisa laporan keuangan, memahami perhitungan keuangan, atau mencerna laporan sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu bakat spasial, merupakan kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar di dalam kepala dengan cara dibayangkan. Misalnya, menghias rumah, merancang taman, menggambar, melukis, dan sebagainya. Yang keempat yaitu bakat kinestetis, merupakan kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Misalnya, kemampuan untuk memasang lampu di rumah, memperbaiki mobil, olahraga, dansa, dan sebagainya. Yang kelima yaitu bakat musikal, merupakan kemampuan menyanyikan lagu, mengingat melodi musik, kepekaan akan irama, atau sekedar menikmati musik, misalnya saat menyanyi atau memainkan alat musik. Yang keenam yaitu bakat interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan orang lain, misalnya kemampuan berempati, memanipulasi, memahami orang lain, berteman, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu bakat intrapersonal, merupakan kemampuan memahami diri, mengetahui siapa diri sendiri, dan mengetahui apa kekuatan dan kelemahan diri. Misalnya saat menjadi wirausaha, konselor, terapis, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu bakat naturalis, yaitu kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar kita. Misalnya kemampuan berkebun, berkemah, atau melakukan proyek ekologi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai minat. Menurut John Holland, seorang psikolog kenamaan, minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut. Minat dikategorikan dalam 12 jenis, antara lain yang pertama yaitu minat mekanikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan mesin, alat-alat, perkakas, dan daya mekanik, misalnya menjadi ahli teknik sipil atau montir. Yang kedua yaitu minat outdoor,
yaitu minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar atau di lapangan, misalnya nelayan, sopir, pesepak bola, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu minat medikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang terkait dengan pengobatan dan layanan kesehatan, misalnya dokter, perawat, farmasi, fisioterapi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu minat praktikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan praktis yang bisa dilakukan dengan keterampilan, misalnya karya pertukangan, ahli bangunan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu minat klerikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin yang memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam perhitungan, misalnya sekretaris perusahaan dan sebagainya. Yang keenam yaitu minat sosial service, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan menolong, membimbing, menasihati, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu minat musikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, bernyanyi, atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Yang kedelapan yaitu minat literary, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca, dan mengarang, misalnya wartawan, pengarang, penyair, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu minat estetik, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan keindahan, bersifat seni, dan menciptakan sesuatu yang bernilai seni, misalnya seniman, arsitek, dan sebagainya. Yang kesepuluh yaitu minat personal contact, yaitu minat yang berkaitan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain, atau sesuatu yang membutuhkan kontak dengan masyarakat. Yang ke-11 yaitu minat saintifik, adalah minat yang berkaitan dengan kreativitas dan analisis, penyelidikan dan eksperimen, misalnya ilmuwan, insinyur, ahli biologi, dan sebagainya. Yang ke-12 yaitu minat komputasional, adalah minat yang berkaitan dengan angka-angka seperti akuntan, ahli statistik, auditor, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, yang pertama yaitu faktor bawaan atau genetik, adalah faktor yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi yang dimiliki individu. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan verbal, intelektual, dan sebagainya, sedangkan otak kanan berhubungan dengan kemampuan spasial, nonverbal, estetik, artistik, serta atletis. Yang kedua yaitu faktor kepribadian individu. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal lebih banyak berhubungan dengan lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, bagaimana cara mengenali bakat dan minat? Yang pertama yaitu, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Suatu saat, mungkin kamu melihat seseorang begitu kesulitan melakukan sesuatu, tapi kamu bisa melakukan aktivitas yang sama dengan mudah. Bisa jadi aktivitas tersebut adalah bakatmu yang tersembunyi. Yang kedua yaitu, temukan sesuatu yang paling kamu nikmati. Mungkin ada berita atau postingan untuk topik tertentu yang tidak bisa kamu lewatkan, atau ada aktivitas yang sangat ingin kamu lakukan selama ini. Besar kemungkinan aktivitas tersebut adalah bakatmu yang tersembunyi. Yang ketiga yaitu, temukan sesuatu yang sering kamu bicarakan. Mungkin ada topik tertentu yang kamu sadari atau tidak selalu menjadi topik yang kamu bicarakan. Suatu ketika mungkin kamu membicarakan topik lain, tapi ujung-ujungnya akan lari ke topik yang biasa kamu bicarakan. Bisa jadi topik tersebut adalah bakat dan minatmu yang tersembunyi.
Yang keempat yaitu tanyakan pada orang lain. Terkadang orang lain bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap kita. Langsung saja tanyakan pada orang lain tentang apa bakat yang kamu miliki. Biasanya mereka akan memberikan jawaban mengenai bakatmu yang tersembunyi. Yang kelima yaitu dengarkan orang lain. Tetaplah dengarkan pendapat orang lain. Terkadang pendapat orang lain adalah pendapat yang benar mengenai dirimu. Yang keenam yaitu menggunakan tes bakat dan minat. Secara ilmiah, cara yang sangat umum digunakan untuk mengetahui bakat dan minat seseorang adalah dengan tes bakat dan tes minat. Kemudian, kalau kamu sudah mengetahui bakat dan minatmu, maka langkah berikutnya adalah memberi ruang agar bakat dan minat itu mendapat kesempatan untuk terpenuhi dalam bentuk aktivitas yang sesuai, sehingga akan menghasilkan suatu keahlian yang amat berguna bagi karirmu di masa depan. Itulah tadi pembahasan mengenai mengenal bakat dan minat. Setelah menyimak penjelasan tersebut, mulailah untuk mengidentifikasi apa bakat dan minatmu ya. Terima kasih anak-anak.